Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Di video Rumah Pancasila kemarin yang tentang aparatur penegak hukum ataupun polisi ketika melakukan penahanan itu dapat dituntut pidana. Ada beberapa yang di Instagram itu bertanya, bingung penahanan yang tidak sah itu seperti apa. Jadi kalau kita berbicara penahanan, di dalam KUHP itu penahanan dibagi menjadi 3. Jadi ada penahanan rumah, ada penahanan kota, dan ada penahanan yang namanya itu adalah penahanan rumah tahanan atau rutan. Jadi ditahan di LP, ditahan di penjara yang ada di Polres, di Polrestabes, di Polda, dan lain sebagainya. Ataupun Mabes Polri dan lain sebagainya. Nah, terhadap penahanan-penahanan ini, kalau R. Sugandi itu memakai kalimat mengenai perampasan kemerdekaan itu dengan penahanan, sedangkan kalau yang lain-lain itu dipakai dengan istilah perampasan kemerdekaan. Terhadap penahanan atau perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh polisi, maka kita merunut dulu kepada pasal 21 KUHP. 21 KUHP itu mengatakan bahwa mereka yang dapat dilakukan penahanan hanya mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun. Oleh karena itu, apabila nanti ada penahanan yang dilakukan terhadap orang yang tidak diancam dengan ancaman 5 tahun, umpamanya diancam 2 tahun, diancam 3 tahun, maka penahanan tersebut tidak sah. Sehingga perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum, mau itu siapapun, salah satunya adalah polisi, maka mereka dapat dilaporkan dengan ketentuan pasal 333 KUHP, yaitu apabila mereka merampas kemerdekaan dengan menahan orang, kemudian melanjutkan untuk menahan orang di dalam perampasan tersebut, ancamannya 8 tahun, kalau luka berat 9 tahun, kalau menyebabkan meninggal 12 tahun. Ini ketentuan di dalam pasal 21 tentang penahanan yang tidak sah, di bawah 5 tahun. Tetapi jangan lupa juga bahwa di dalam ketentuan pasal 21 tersebut juga dijelaskan tentang pasal-pasal khusus yang dapat dilakukan penahanan sekalipun ancamannya di bawah 5 tahun. Contohnya salah satunya adalah pasal 335 ayat 1 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Jadi ini ancamannya hanya 1 tahun, tapi karena dia pasal khusus, dia dapat dilakukan penahanan sehingga penahanan tersebut sah. Berikutnya lagi ada di dalam penjelasan pasal 333. Di sana dijelaskan bahwa ketika penyidik kepolisian ataupun aparatur penegak hukum umpamanya menangkap orang yang ciri-cirinya umpamanya mirip. Jadi ada ciri-cirinya mirip dengan saya, Yosep Parera. Rambutnya gondrong, badannya bertato, orangnya tinggi, brewoan. Nah, kebetulan di desa sebelah atau desanya saya ada orang yang mirip dengan saya, kemudian yang ditangkap orang itu dan terlanjur untuk ditahan. Kemudian baru diketahui bahwa ternyata salah, maka orang tersebut dapat melaporkan aparatur penegak hukum karena penahanan yang tidak sah. Hanya bedanya terhadap kesalahan penahanan orang ini dilaporkan dengan pasal 334. Di sana diatur bahwa kalau hanya sekedar penahanan atau perampasan kemerdekaan, ancamannya adalah 3 bulan. Tapi kalau menyebabkan luka berat 9 bulan dan menyebabkan meninggal 1 tahun penjara. Jadi kalau saat ini setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 ya, yang menyatakan bahwa pasal 77 itu tidak hanya terhadap penangkapan dan penahanan, tetapi juga kepada penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, maka penahanan yang tidak sah termasuk adalah ketika ada orang yang kebetulan ditetapkan sebagai tersangka, kemudian orang ini menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk mengajukan pra-peradilan, pengujian terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka dan penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan terhadap tempat kediamannya. Kemudian pada saat proses ini masih berlanjut atau masih berjalan, tiba-tiba aparatur penegak hukum yang menangani perkara ini langsung datang untuk menangkap dan menahannya. Maka ini adalah penahanan yang tidak sah berdasarkan hukum. Kenapa demikian? Karena undang-undang khususnya KUHP pasal 77 yang disempurnakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi memberikan ruang untuk diuji terlebih dahulu upaya-upaya paksa yang dilakukan.
Kalau sampai ada aparatur penegak hukum yang nekat untuk melakukan upaya paksa dengan mengambil seseorang dan membawanya untuk diperiksa sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka yang masih dalam proses pengujian, disitulah Anda terjerat pasal 333 KUHP. Karena membawa orang dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa sebuah kekuatan hukum yang sah. Karena kekuatan hukum yang Anda anggap sah tersebut masih atau sedang diuji. Demikian, semoga dapat membuka wawasan kita untuk mengetahui tentang jenis-jenis penahanan yang tidak sah berdasarkan aturan hukum. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.